warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan kembali melaksanakan praktik coaching dengan Alwan Tirta. Di mana pada kesempatan ini saya bertugas sebagai observer, sebagai coachnya Ibu Siti, kemudian sebagai coachnya Pak Alpen. Sebelum melakukan coaching ini, saya jelaskan sedikit ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Siti terkait dengan penilaian sesuai IPRI. Yang pertama, dalam praktek kali ini yang akan saya amati adalah penggunaan alur kata. Yang kedua, kompetensi yang Ibu kembangkan, kira-kira kompetensi apa saja yang akan dikembangkan dalam praktek ini? Baik, terima kasih Bu Eli. Di sini saya sebagai coach dari Pak Alpen. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh terlebih dahulu, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga, kira-kira kompetensi yang mana yang spesifik yang akan diobservasi oleh Ibu? Baik, untuk kompetensi secara spesifik akan diobservasi yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali rencana aksi, bagaimana coach bisa leluasa menceritakan pengalaman-pengalamannya. Oke, terakhir ya Bu, pertanyaannya, apakah indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang akan diinginkan untuk coaching ini? Baik, untuk indikator pencapaian dari tujuan pengembangan ingin saya kembangkan yaitu bagaimana si coach bisa menemukan solusi untuk memecahkan permasalahannya sendiri begitu. Oke, bagus sekali ya Bu. Baiklah, langsung saja kita akan mulai coaching pada hari ini kepada Ibu Siti dan Pak Alpen. Saya persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alpen. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, pada sore hari ini kita akan melakukan sesi coaching. Di sini saya ingin mengetahui dari sesi coaching ini apa tujuan Bapak untuk kedepannya dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran PJOK yang sudah Bapak lakukan selama lebih kurang 1 semester yang kebelakang. Terima kasih Bu Siti. Tujuan dari coaching hari ini harapan kami bisa untuk lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK khususnya di semester genap nasi, karena mengingat beberapa mungkin tingkat efektivitas dari proses pembelajaran di semester 1 yang kurang efektif seperti ini. Baik, menurut Bapak, sejauh mana proses pelaksanaan pembelajaran PJOK selama yang telah Bapak lakukan selama kurang lebih satu semester yang belakang? Sejauh ini alhamdulillah untuk secara keseluruhan praktik pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar. Semester ganjil ini sudah dilaksanakan dengan baik, namun khususnya di materi-materi permainan bola kecil. Baik, jadi kira-kira bagaimana perasaan Pak Alpen dan sejauh mana Bapak menilai efektivitas pelaksanaan selama 1 semester ke belakang kemarin Pak? Perasaan saya tentu sangat tenang ya, dari kegiatan kita pada hari ini, dan tentu saja juga saya juga senang karena bisa menyelesaikan kegiatan praktik atau pembelajaran saya di semester 1 itu. Namun dari segi efektivitasnya kami belum sepenuhnya merasa puas seperti itu. Untuk tingkat efektivitas dari kegiatan pelaksanaan, saya masih belum 100% untuk tingkat efektivitas dari kegiatan pembelajaran PJOK di semester ini. Kenapa ya Pak ya? Mungkin begini ya, dari kegiatan pembelajaran PJOK di semester 1 ini, saya sendiri merasakan bahwa di sekolah itu untuk peralatan dan sarana dan prasarananya memang kurang memadai. Namun selain itu juga pada saat kegiatan pembelajaran, karena kondisi lapangan yang kurang puas seperti itu, jadi kami terkadang harus berbagi lapangan dengan guru-guru lain
karena terkadang jadwalnya yang bersamaan di hari yang sama dan jam yang sama, dan juga harus membagi lapangan dengan PJOK yang lain dalam kegiatan praktik pembelajaran tersebut. Oh begitu. Menurut Bapak, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai efektivitas pembelajaran PJOK yang Bapak lakukan pada semester ini, Pak? Mungkin masih sekitar di angka 7 itu. Baik. Jadi Pak, apa yang bisa Bapak lakukan setidaknya bisa meningkatkan untuk ketercapaian di angka 8 atau 9? Mungkin dari untuk sarana dan prasarana itu ya, mungkin sejauh ini bisa kami atasi terlebih dahulu dengan melakukan inovasi, kemudian juga modifikasi peralatan yang bisa kami lakukan. Selain itu, untuk penggunaan lapangan biasanya kami berkoordinasi dengan guru PJOK. Kemudian untuk pengaturan jadwal mungkin kedepannya nanti kami akan berkoordinasi dengan wakil itu terkait jadwal yang bersamaan di hari yang sama dan jam yang sama. Jadi mungkin kedepannya seperti itu. Baik, selain dengan wakil kurikulum ya Pak ya, siapa lagi yang dapat bisa membantu Bapak agar kegiatan pembelajarannya bisa lebih efektif? Mungkin bisa berkoordinasi dan komunikasi dengan PJOK yang lain untuk bisa menemukan win-win solution, mencari alternatif solusi yang terbaik pada saat kegiatan praktik pembelajaran. Selain itu, kami mungkin bisa juga sama guru PJOK yang lain mengusulkan peralatan olahraga pada ibu kepala sekolah, mungkin bisa juga ke komite seperti itu agar bisa sarana prasarannya dilengkapi. Tapi itu kan untuk sarana dan prasarana kan tergantung dari anggaran yang diberikan sekolah. Mungkin untuk kedepannya jangka panjang, namun setidaknya mungkin kami harus komunikasi. Baik, kira-kira kapan ya Pak ya bisa dilakukan? Minggu-minggu ini kami akan coba untuk komunikasi dengan guru PJOK terkait bagaimana pelaksanaan pembelajaran PJOK ke depan. Untuk pengaturan jadwal, saya kira sudah mulai bisa. Kalau besok mungkin ketemu dengan wakil kurikulum untuk pengaturan jadwal yang lebih baik. Lalu untuk sarana dan prasarana yang kurang mendukung ya kami modifikasi dulu dengan peralatan yang ada seperti itu, dan membagi peralatan dengan guru-guru olahraga yang lain sehingga proses pembelajarannya bisa berjalan lebih baik. Baik Bapak, terima kasih atas Bapak. Apakah ada lagi yang ingin Bapak sampaikan dari percakapan kita pada hari ini Pak? Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk sesi coachingnya. Alhamdulillah bisa mendapatkan pencerahan seperti itu. Dari sesi coaching ini juga saya bisa menemukan solusi yang bisa saya dapatkan atau bisa saya lakukan. Mudah-mudahan dari sesi coaching ini bisa menjadi langkah awal kami dalam efektivitas pembelajaran PJOK ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak. Bersama Ibu. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, saya sangat terpesona sih dari percakapan Bapak dan Ibu. Banyak sekali yang menarik dari sana, baik pertanyaan maupun jawaban itu sudah sangat baik gitu ya. Mungkin Bu Siti bisa menceritakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan video kali ini. Baik, terima kasih Pak Aldo dan Bu Elin. Pada sesi coaching pada hari ini, perasaan saya sebagai coach itu sudah merasa lega ya Bu ya. Tadi mungkin di awalnya saya merasa sedikit grogi dan sedikit deg-degan, tetapi ketika coaching ini sudah berjalan, perlahan-lahan sudah mulai merasakan enjoy dan mendengarkan permasalahan dari Pak Albert tadi dengan seksama. Kemudian saya menyadarkan diri saya sendiri dengan penuh untuk mendapatkan apa permasalahan dari Pak Albert tadi. Selanjutnya ya Ibu Siti, kira-kira apa yang dapat Ibu refleksikan dari hasil coaching yang kita lakukan?
dulu. Untuk referensi tadi, setelah coaching tadi, saya habis berbicara dengan Pak Alpen. Kemudian Pak Alpen juga sudah menceritakan permasalahannya. Ternyata kendala setelah Pak Alpen tadi adalah kurangnya sarana dan prasarana ya Pak ya, dalam salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana, sehingga mengakibatkan berbagai kendala dalam khususnya pada mata pelajaran PJOK yang telah dibacakan oleh jadwal. Ada bentrokan ya Pak ya antara pengguna lapangan. Baik sekali ya ibunya, kegiatan kita ini sudah sangat baik sekali. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Alpen. Baiklah Pak Alpen, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melaksanakan praktek coaching dengan alur Tirta, di mana pada kesempatan kali ini saya bertugas menjadi observer dan Bapak Alpen sebagai coach dan Ibu Suralin sebagai coach. Nah baiklah, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait penilaian pada rutin. Yang pertama, dalam praktek kali ini saya akan saya amati adalah penggunaan alur Tirtanya sendiri. Kemudian yang kedua, kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Kira-kira apa kompetensi yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, berarti yang pertama itu menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot atau berkualitas. Nah, Pak Alpen, yang ketiga, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi oleh Bapak? Untuk kompetensi secara spesifik akan diobservasi yaitu mengenai mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali daripada rencana aksi coaching yang akan dilakukan. Kemudian bagaimana coaching bisa dengan leluasa menceritakan pengalaman-pengalamannya seperti itu. Oke, bagus Pak Alpen. Nah, terakhir ya Pak Alpen, pertanyaannya, apakah indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang akan diinginkan untuk coaching kali ini Pak Alpen? Untuk ketercapaian, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana si coach sendiri dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, atau bisa dikatakan bagaimana si coach dapat memecahkan masalahnya sendiri dari hasil coaching. Oke, bagus sekali Pak Alpen, kedengarannya sangat menarik. Baiklah, langsung saja kita akan memulai coaching pada hari ini. Kepada Bapak Alpen dan Ibu Suherli, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang Pak Alpen. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Alpen, kabarnya senang. Baik Ibu, untuk hari ini kita akan melakukan sesi coaching. Kira-kira apa nih yang akan Ibu harapkan terkait kegiatan coaching kita pada siang hari? Pada kesempatan ini Pak Alpen, saya sebenarnya ingin ke depannya pembelajaran saya di semester genap itu akan menjadi lebih efektif dibandingkan pembelajaran saya di semester ganjil. Dan saya juga akan menginginkan menemukan hal-hal baru terkait pembelajaran di kelas. Menurut Ibu, dalam kegiatan pembelajaran semester genap nanti, perubahan apa yang Ibu harapkan? Ya. Saya menginginkan pembelajaran di kelas saya nanti akan menjadi lebih menarik, kemudian anak-anak lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan juga saya inginkan anak-anak itu fokus terhadap materi pembelajaran di sesnya. Kira-kira dari skala penilaian Ibu sekarang ini dari 1 sampai 10, untuk penilaiannya sudah berada di posisi berapa? Menurut saya kira-kira saya berada di skala 7 Pak. Ya, dari 8 atau 9
dengan ya. Iya, Pak. Setelah ini saya berharap saya berada di skala 8 atau 9. Apa sih kira-kira yang akan ibu lakukan untuk melakukan perubahan sehingga bisa mendapatkan peningkatan dari skala Jelas Pak Afif, saya juga akan meningkatkan kompetensi saya dari dulu dalam proses pembelajaran ini. Salah satunya yaitu melalui pendidikan tadi. Kemudian juga saya bikin tetap melakukan pelajaran dalam pengembangan kompetensi yang lainnya. pelajaran di kelas, tahapan apa yang akan direncanakan di semester Ya Pak Afif, saya ingin melakukan proses pembelajaran yang bersifat kepada murid, kepada murid, di mana saya akan menerapkan yang pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. untuk terkait sarana dan prasarana di sekolah, gimana nih? Apakah ada kendala dari itu? Alhamdulillah Pak Afif, kalau sekolah kami itu sekolah yang sudah berbasis IT, di mana proses pembelajaran yang sifatnya teknologi itu sangat didukung oleh sarana sendiri. Setiap kelas kami sudah ada sendiri, kemudian ada layanan internet sendiri, kemudian anak juga sudah bahkan bisa diwajibkan untuk membawa HP, jadi tidak dilarang untuk pemanfaatan HP. Untuk membantu terlaksananya rencana kegiatan di depan, siapa nih yang bisa membantu ini? Ya, Pak. Saya akan bekerja sama mohon bantuan dari teman-teman saya, Ibu Irma Juliana. Kebetulan Ibu Irma ini PJJ bidang, sekarang sudah jadi guru penggerak, yang memang kelompok mata pelajaran saya kami yang paham terhadap pembelajaran yang tidak akademik. Nanti saya juga akan membawa bantuan yang lain yang juga sudah di angkatan yang lalu yang lebih paham dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial. Kapan yang akan dilaksanakan rencana ini? Ya, mungkin dalam minggu depan saya akan mengkomunikasikan dulu Pak Abel. Saya ini akan saya komunikasikan dulu dengan rekan-rekan tadi, Irna dan juga Santo, mengenai rencana pembelajaran saya. Jadi mulai dari RPP, kemudian bahan ajar, kemudian media ajar, sampai mungkin harus sampai LKPD dan sebagainya. Terakhir Ibu, komitmen apa nih yang akan Ibu terapkan agar rencana ini bisa tercapai nantinya? Ya Pak Alfrednya mungkin kalau setelah saya berdiskusi dengan rekan sejawat tadi, nah saya akan aplikasikan, saya akan terapkan proses pembelajaran yang sudah saya rencanakan pada awal semester genap. Jadi mungkin bulan Januari saya sudah bisa menerapkan rencana yang saya buat. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah Ibu bisa mencari solusi sendiri terkait permasalahan yang Ibu rencanakan nanti ke depan ya. Terima kasih. Kami akhiri untuk sesi coaching kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu. Iya Pak, saya sangat terpesona mendengarkan percakapan Bapak dan Ibu. Pertanyaan dan jawabannya juga sudah sangat baik. Baiklah dari Bapak, dari sekian alur pembicaraan tadi, kira-kira nih bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah Bu, rasanya lega. Tadi mulanya mungkin agak deg-degan, tapi ketika setelah coaching sudah berjalan perlahan-lahan, bisa sesuai dengan alur seperti itu ya Bu ya. Enjoy dalam melaksanakannya, kemudian bisa merasa senang juga ketika mendengarkan permasalahan dan Ibu Suherman sebagai coach tadi juga bisa mencari solusi sendiri terkait peningkatan pembelajaran di semester kedua. Alhamdulillah ya Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak merefleksikan suasana coaching tadi? Untuk refleksi setelah coaching tadi, saya
kita berbicara dengan Sudairi karena masalahnya ternyata kendala setelah rencana Ibu Berlin yang akan dilakukan di semester kedua nanti bisa ditingkatkan dengan rencana-rencana Ibu Berlin berkolaborasi dengan rekan sejawat juga dengan aktivitas atau keaktifan siswanya nanti pada saat di semester 2. Ya, baik sekali ya Pak ya. Nah, baiklah untuk kegiatan coaching ini sangat baik sekali. Saya juga tadi sebagai observer sudah melihat coaching antara Bapak Alfred dan Ibu Helen sudah dilakukan Alumeta. Juga ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, tanggung jawab dan aksinya. Nah, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam Pak. baiklah, hari ini kita akan kembali melaksanakan praktek coaching dengan alur virtual di mana pada kesempatan kali ini saya bertugas menjadi observer. Kemudian sebagai coach adalah Ibu Dian dan coach sebagai Ibu Siti. Baiklah, sebelum melakukan sesi coaching ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait penilaian pada rumput. Yang pertama, dalam praktik kali ini yang saya amati adalah penggunaan alur virtual. Yang kedua, kompetensi yang akan dikembangkan, kira-kira apa kompetensi yang akan dikembangkan kira-kira dari sesi coaching ini. Baik Pak ya, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Siti. Ketiga, kira-kira kompetensi yang mana secara spesifik yang akan diobservasi? Menurut saya, untuk kompetensi secara spesifik itu akan diobservasi yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali rencana aksi dari Ibu Siti, bagaimana coach bisa leluasa menceritakan pengalaman-pengalamannya. Terakhir untuk pertanyaannya, apakah indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan untuk coaching hari ini? Untuk indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah bagaimana si coach bisa menemukan solusi dari memecahkan permasalahannya sendiri, begitu Pak. Bagus sekali Ibu. Baiklah, mungkin kita langsung saja kita mulai coaching pada hari ini. Kepada Ibu Dian dan Ibu Siti, kami bersiap. Baik Pak, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Salam ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Malah baik sama saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya kita hari ini bisa ngobrol ya. Atas kesibukan itu yang sangat padat kayaknya. Kemarin sudah supervisi ya Bu ya? Sudah Bu ya? Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum jauh kita ngobrol ya, kira-kira Bapak ingin dapat apa sih dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya dapat dari tiga lawan yang telah saya alami selama Ngomong-ngomong, kemarin ada supervisi, apa perasaan Bu Siti setelah supervisi itu? pada saat supervisi tes hari ini saya itu ada mengalami perubahan, ada senangnya juga Bu, karena anak-anak belajar sangat baik, semangat dalam belajar dan juga dikerjakan juga dengan semangat. Oh gitu ya, baik, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak belajar dengan semangat ya Bu ya. Tadi Ibu bilang ada bundanya ya? Oh, jadi apa kira-kira yang menyebabkan kegundahan Ibu Siti pada saat melakukan supervisi kepada anak-anak? Jika pernah, coba Ibu ceritakan. Baik ya, begini juga setiap manusia itu pasti ada kekurangan ya, begitu juga dengan saya sebagai seorang guru. Tetapi saya lupa saat kemarin saya lupa menyampaikan jenis penilaian pada anak-anak. Oh,
ada lagi yang itu menjadi keinginan. Ada sih, selain di awal kegiatan saya kemarin, saya juga menyampaikan publik penilaian. Saya juga tidak dikelilingi pada saat mereka mengerjakan tugas kelompok. Nah, jadi saya tidak memperhatikan mereka saat berdiskusi, apakah mereka menggunakan kata-kata yang baik pada saat berdiskusi, dan saya hanya berfokus pada aktivitas saya. Jadi begitu mengganggu di hati saya. Jadi saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan saat diskusi kemarin, saya masih mengalami banyak sekali apa yang tidak baiknya begitu. Baik Bu, jadi bisa saya ulangi ya. Jadi ada dua ya tadi ya yang menyebabkan kegundahan. Pertama, ibu tidak menyampaikan menyampaikan publik penilaian kepada anak-anak pada saat diskusi. Dan yang kedua, ibu lupa berkeliling melihat anak-anak berdiskusi karena ibu sibuk dengan fokus LPDP ibu ya. Tapi satu yang penting ya Bu ya, apa yang sangat krusial menurut ibu, mana yang berbeda dari permasalahan ibu tadi? Kalau dari kegiatan awal tadi, saya lupa saat melakukan publik penilaian. Kalau yang kedua tadi, saya lupa berkeliling pada saat berkeliling kelas tersebut. Saya lupa memperhatikan anak-anak, apakah anak-anak itu mengerjakan saat mereka berdiskusi itu, saya lupa memantaunya Bu. Jadi mereka saat mengerjakan pekerjaan yang saya berikan itu, apakah mereka dapat mengerjakan dengan baik atau tidak? Wah, sangat setuju saya Bu ya. Jadi bagaimana kita dapat menyampaikan sistem penilaian di awal sehingga anak lebih tahu apa yang harus mereka lakukan. Tadi ibu bilang lupa menyampaikan publik penilaian. Sebenarnya apa sih yang membuat ibu lupa untuk menyampaikan publik penilaian tersebut? Mungkin karena saya itu barangkali ya Bu ya, namanya juga lagi di supervisi. Padahal publik penilaian itu sudah saya siapkan pada malam sebelum saya supervisi. Mulai dari SPP, materi ajar, KKP, dan publik penilaian. Tapi itulah tadi Bu, namanya manusia. Mungkin saya kemarin lupa saat menyampaikan publik penilaian. Oh baik, permasalahan tadi ya. Kira-kira ada solusi dari permasalahan itu tadi? Mungkin aku yang saya perbaiki ya Bu ya, dengan meninggalkan rasa saya pada saat saya situasi dia tinggalkan sikap diri saya. Yang kedua, saya harus fokus terhadap aktivitas yang sudah saya buat karena mengingat kembali pembahasan yang ada di dalam diskusi. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan dari administratif, hal-hal mana yang harus saya sampaikan dan harus saya nilai pada saat saya melakukan. Oh, baik sekali ya solusinya ya Bu ya. Mana kira-kira yang akan membantu ibu dari yang ibu jabarkan tadi? Semoga Bu, saya kira sangat membantu saya. Ada beberapa hal yaitu karena kita sering share kepada teman-teman kita, karena dengan sharing itu kita bisa dapat mengetahui apa yang harus kita perbaiki dari apa yang akan kita dalam aktivitas tersebut. Nah, di sini saya punya beberapa teman yang bisa menyampaikan atau bisa memberikan kembali terhadap materi yang sudah saya. Wah, luar biasa Bu ya. Tapi benar Bu ya, dengan berkolaborasi dengan teman, sejawat dapat memperkuat pemahaman kita dan tentunya ingatan kita. Kemudian dari rencana-rencana yang Ibu telah jabarkan itu, terus rencana aksi untuk selanjutnya apa yang menjadi komitmen Ibu ke depannya agar menjadi lebih baik? Seperti itu ya, saya harus berkomitmen atas apa yang telah saya rencanakan atau saya buat. Itu membaca, berlatih, dan saya harus mengikuti alur sesuai dengan SPP dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih atas penyampaian hari ini. Semoga setelah permasalahan ini terselesaikan, Ibu menjadi lebih baik dari yang kemarin ya. Terima kasih sama-sama Bu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, hebat sekali saya melihat percakapan itu, pertanyaan dan jawaban yang ditanyakan sudah sangat baik. Baiklah Ibu, dari sekian alur pembicaraan tadi
Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Ya, alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah karena saya tuh tidak mungkin awalnya agak deg-degan gitu. Ketika coaching sudah berjalan, perlahan-lahan sudah berjalan, saya sendiri merasa enjoy dan mendengarkan permasalahan dari ibu. Kemudian saya berpengalaman dengan alumni begitu Pak. Selanjutnya pada Ibu, bagaimana nih kira-kira Ibu merefleksikan suasana coaching yang dilakukan tadi sama Ibu? Oke, baik Pak. Untuk merefleksikan setelah coaching tadi, saya berbicara dengan Ibu Siti menjelaskan, menceritakan masalahnya ternyata kendalanya setelah supervisi akademik. Dia karena dia grogi, jadi dia lupa menyampaikan untuk penilaian kepada anak-anak dan memantau anak-anak ketika diskusi. Dan menurut saya, lebih itu sangat penting untuk disampaikan dan dilakukan di awal. Tadi juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Tidak, dia juga lupa untuk menstabilo atau menandai hal-hal penting dalam RPP-nya. Jadi dia hanya fokus di RPP saja. Kemudian setelah kita berbincang mendapatkan solusi, dia berkomitmen akan fokus kembali ke langkah-langkah RPP dan dia juga mau berkolaborasi dengan teman sejawatnya di sekolah biar nantinya apabila supervisi atau melakukan pembelajaran di kelas biar tidak terjadi hal yang sama atau serupa seperti yang dilakukan kemarin. Wah, biasa sekali Ibu. Baiklah, untuk kegiatan coaching ini sudah dilakukan dengan sangat baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak.